operasi sampai pemeliharaan. Nah, ini adalah layanan yang saya temukan. Jadi mungkin kita sama-sama diskusi ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau perlu diluruskan dari saya, mungkin bisa ngomong, atau misalnya sebaliknya kalau misalnya ada yang perlu diluruskan dari teman, nanti saya ngomong ya. Nah, ini yang saya dapatkan layanan perpustakaan itu terbagi dua, ada layanan teknis dan layanan perpustakaan, betul nggak? Atau mungkin ada layanan lain? Ya, betul. Apa? Betul yang mana? Teknis sudah. Kalian itu belajarnya apa? Yang saya dapat layanan itu ada layanan teknis dan layanan perpustakaan. Digitalnya mana? Teknis masih digital. Untuk database-nya atau penggunaan si digitalnya. Kalau misalnya database berarti masukin ke layanan teknis dulu. Kalau misalnya kalau misalnya digital itu digunakan oleh pustakawan, pustaka berarti layanan Jadi layanan teknis adalah layanan yang sebelum hubungan dengan pemustaka. Kayak misalnya jadi di perpustakaan tuh ada bagian informasi, ada edisi labeling, jadi mereka tuh memproduksi sesuatu itu sebelum itu pemustakain. Nah, kalau layanan perpustakaan tuh yang benar-benar layanan perpustakaan yang berhubungan sama pemustaka langsung, kayak misalnya layanan referensi, layanan sirkulasi dan sebagainya. Tapi layanannya betul ada dua atau ada layanan lain? Layanan perpustakaan khususnya di umum gitu, harus ada layanan khususnya, kayak misalnya layanan khusus untuk anak atau layanan khusus untuk difabel. Di luar dua itu? Iya, ada layanan khusus itu. Tugasnya dia untuk apa? Tugasnya untuk apa? Tugasnya karena kalau misalnya nggak ada layanan khusus dan bercampur dengan layanan umum, ditakutkan apa ya, masyarakat umum itu akan terganggu dengan anak-anak gitu. Kalau misalnya nggak ada layanan anak, kemudian kalau misalnya ruang layanan khusus difabel, kayak kasihan aja gitu, karena untuk koleksinya pun pasti berbeda dengan pustaka umum. Kalau misalnya untuk difabel kan itu pasti ada braille sama audio visual untuk khusus difabel itu sendiri. Jadi layanan khusus itu dia megang dari awal sampai akhir atau hanya pelayanannya aja? Sepertinya megang dari awal sampai akhir. Dari mulai pengadaan sampai pelayanan. Jadi itu betul-betul misah dari layanan teknis dan layanan perpustakaan. Baik, ada lagi? Ada layanan lain di luar kedua layanan ini? Ya, oke. Nah, mungkin tambahan ya. Jadi dari yang Firza dapat itu ada layanan lain, yaitu layanan khusus. Nah, sekarang kita bahas layanan teknis dulu. Layanan pustaka kita bahas mungkin di minggu depan. Nah, kita bahas terkait dengan layanan teknis. Layanan teknis ini adalah pengertian yang saya dapat dari beberapa literatur. Saya dapat kalau misalnya layanan teknis kurang lebih mirip sama yang tadi Okta sebut. Jadi layanan teknis itu persiapan sebelum koleksi kita ditampilkan atau diberikan ke pustaka gitu ya. Jadi layanan teknis itu kegiatan back office-nya, jadi persiapannya segala macam. Ini mungkin udah dipelajarin ya sama teman-teman di mata kuliah lain gitu. Mungkin saya cuma
Kemudian bahan pustaka untuk pemustaka, ya, seperti kegiatan pengadaan, kemudian pengolahan sampai pemeliharaan bahan pustakanya, baik itu yang fisik maupun yang digital. Nah, setelah bahan pustaka itu sudah siap, maka bisa disajikan ke pemustaka, bisa kita berikan ke pemustaka. Supaya apa? Supaya bisa dibaca di tempat, bisa dipinjam, atau mungkin ada beberapa perpustakaan yang memberikan layanan fotokopi gitu, atau dijadikan sebagai sumber informasi rujukan mereka. Nah, pustakawan yang berkaitan dengan layanan teknis ini biasanya akan melakukan akuisisi. Akuisisi itu apa sih? Akuisisi itu apa? Akuisisi. Yang teman-teman tahu terkait dengan akuisisi itu apa? Akuisisi apa ya? Boleh coba sambil cari di HP-nya. Akuisisi itu apa sih? Coba jelaskan. Akuisisi itu apa? Ada yang mau jelasin hasil dari bacaannya? Akuisisi itu apa? Kalau yang aku dapat ini akuisisi perpustakaan adalah proses memilih, memesan dan menerima bahan pustaka baru untuk koleksi perpustakaan, baik melalui pembelian, hadiah, hibah, Kayak pengembangan koleksi. Jadi akuisisi itu persiapan akuisisi itu adalah data sumber yang kita dapat, baik itu dari hibah, baik itu dari pembelian, ada lagi pertukaran dan lain sebagainya. Itu akuisisi ya, pengadaan bahan hibah. Kemudian pengkatalogan. Pengkatalogan itu apa? Sepertinya setelah akuisisi itu pengkatalogan. Pengkatalogan itu apa? Apa ada step sebelumnya? Maksudnya apa? Cap stempel. Mengelompokkan buku yang sudah ada. Jadi pengkatalogan mungkin mengelompokkan buku-buku yang sudah ada. Setelah kita mendapatkan sumber buku-buku, baik itu yang digital maupun yang fisik, itu akan dikatalogan. Betul? Nah, kemudian ada manajemen metadata. Apa itu manajemen metadata? Apakah ini disinggung di mata kuliah lain? Manajemen metadata. Bisa bicara dia boleh. Manajemen metadata itu apa sih? Lain gitu. Menyebutkannya Oke, data yang sudah ada. Lalu yang lain? Manajemen metadata. Apa bedanya dengan pengkatalogan kalau kayak gitu? kalau katalognya buat Perbedaannya apa dengan pengkatalogan? Tempatnya, tempat apa? Lebih spesifik lagi tempat apa? Itu buat tadi segitu ya. kayak Sosial lain gimana? kayak ini. Perbedaan katalog dan pengkatalogan dan metadata itu. Katalogan dan metadata. Siapa yang nah, dari tadi ini ada nih. Coba nyari. Apa?
Jadi terus perbedaan metadata dan katalog. Apa bedanya? Apa sama aja? Apa sama? Sepengertian aku. Jadi metadata teh wadahnya buat bikin katalog online. Jadi kan dulu tuh katalog itu kan fisik ya, dan satu katalog. Nah, buat bikin katalog digital tuh ya jadi data-data buku ya buat katalog jadi masukin ke metadata itu jadi nanti hasilnya katalog. Ada lagi yang mau berpendapat terkait dengan metadata dan katalog, pengkatalogan, manajemen metadata ya, manajemen metadata dan pengkatalogan. Terus hasil dari metadata itu dijadikan dari katalog karena zaman dulu masih pakai kertas, jadi itu disimpan di satu rak. Nah nanti kalau misalkan kita mau nyari buku tuh biar tersukas ada di sana. Tapi seiring dengan berjalannya waktu sekarang mah udah pakai OPEP gitu. Jadi kalau misalkan nyari data itu bisa langsung diketik aja, terus nanti muncul data-datanya kayak tahunnya berapa, terus klasifikasinya berapa, jadi kita gampang nanti buat cari buku. Jadi metadata dulu, baru pengkatalogan gitu. Oke, dulu ya. Nah, pustakawan yang berfokus pada layanan teknis biasanya dia memastikan bahwa buku secara fisik, kemudian sumber yang elektronik atau sumber yang digital atau materi lain di luar itu bisa dikatalogkan secara akurat, diberi label, diberi nama, kemudian bisa terintegrasi dengan sistem. Nah, ini apa yang dilakukan layanan teknis perpustakaan. Jadi, seseorang yang memegang layanan teknis perpustakaan, dia melakukan apa saja? Ini pertama, pengadaan bahan koleksi. Ini nggak perlu kita bahas ya, pengadaan bahan koleksi itu pastinya terus improve, terus ada yang baru sesuai dengan kebutuhan pengunjung yang datang. Harus terus difasilitasi supaya si perpus itu terus ramai. Sekarang kita mau nggak datang ke perpus yang koleksinya sedikit, minim banget, dan kita nggak bisa nyari apa-apa di sana. Pasti si perpus itu bakal sepi pengunjung, ya. Nah, kemudian ada akuisisi dan pengembangan bahan koleksi. Ini jadi akuisisi dan pengembangan bahan koleksi itu setelah kita tahu apa saja yang harus disediakan, dikembangkan dengan cara menyediakannya. Jadi ada pengembangan bahan koleksi, bukan cuman koleksi terkait dengan pengetahuan umum aja, tapi mungkin kita bergeser juga ke buku-buku yang disukai sama anak, gitu. Karena misalnya pengunjung setelah kita lihat banyak pengunjung yang membawa anak, gitu. Jadi kita sediakan bahan bacaan untuk anak. Itu pengembangan koleksi ya. Lalu katalogisasi dan klasifikasi. Nah, ini jadi mengelompokkan apa yang sudah ada, baik itu kelompoknya sesuai dengan subjek pembahasannya atau misalnya sesuai dengan update nggak sih? Bisa nggak sih? Atau sesuai kelompok aja biasanya katalog? Bisa kelompok aja ya? Sesuai kelompok aja misalnya. Ya. Kemudian manajemen metadata dan pemeliharaan basis data. Nah ini nih, metadata dan basis data, bedanya apa? Metadata dan basis data. Manajemen metadata dan pemeliharaan basis data. Apa ya bedanya ya?
biar lebih memahami tentang buku yang ada di basis data Ada lagi? Ada lagi? Manajemen metadata serta pemeliharaan basis data. Apa? Yuk. Apa nih? Cewek-cewek. Apa nih? Metadata dan basis data. Bedanya apa ya? Pojok teteh. Boleh apa bedanya teh? Apa? Sistemnya. Oke, baik. Jadi manajemen metadata itu jadi tadi setelah pengkatalogisian itu masuk ke metadata. Nah, itu dikelola, dilakukan, disebut dengan metadata. Nah, setelah data tersebut aktif akan disimpan di satu tempat namanya basis data. Ini sih basis data itu terus dipelihara, takutnya ada data yang hilang ya. Nah, terus ada kolaborasi dengan staf kampus. Kenapa orang yang memegang layanan teknis harus berkolaborasi dengan staf perpustakaan lain? Kenapa? Karena layanan teknis mereka tidak terjun langsung di lapangan. Yang terjun langsung di lapangan adalah staf lain. Jadi bisa jadi dari staf ini mereka ada masukan harus menyediakan apa saja untuk diperbarui. Nah, itu disampaikan ke bagian layanan teknis dan bagian layanan teknis mereka berusaha buat menyediakan itu. Ya. Nah, staf perpus bisa di bagian depan, bisa bagian orang-orang yang merapikan buku. Karena kita nggak tahu pengunjung itu bilangnya ke siapa. Entah itu ke bagian layanan depan atau misalnya bilang ke orang-orang lain yang termasuk ke staf bahwa mereka membutuhkan buku A misalnya. Ya, nanti dari staf perpus ada komunikasi ke bagian layanan teknis. Nah, setelah kita tahu layanan teknis yang ada, ergonominya bisa masuk di mana kira-kira? Ergonomi bisa masuk di mana? Bisa disimpan di bagian mana nih ergonomi? Tadi udah disinggung kan si ergonomi itu apa? Nah, secara umum. Nah, kalau misalnya di layanan teknis ergonominya masuknya di bagian mana? Kalau dari aku sendiri, menurut aku katalogisasi. Karena kan katalogisasi itu kan merangkum data bukunya ke situ. Jadi si data-data yang udah dikumpulin ini tuh dapat memudahkan pemustaka untuk mencari koleksi yang dibutuhkan. Jadi ergonominya di bagian Bagian layanan. katalogisasi masuknya gimana? Jadi kan kalau misalkan di OPEK itu kan jadi pemustaka itu tinggal misalkan ketik judul yang mereka mau, karena kan pustakawan itu kan udah merangkum dalam bentuk katalog. Nah, jadi si katalog ini tuh membantu pemustaka untuk mencari misalkan entah itu nama penulisnya,
judul bukunya atau bahkan penerbitnya. Jadi katalog ini membantu bagi misalkan mencari buku yang mereka inginkan. Oh, oke, baik. Itu dari sisi katalogisasinya. Nah, yang lain, kira-kira ada pendapat lain nggak? Ergonominya bisa masuk di mana nih kalau misalnya kita dari ruangan back office dengan tempat layanan itu kan perlu pindah buku-bukunya itu. Nah, itu pakai lebih ke cara kerjanya mungkin ya. Lalu yang lain, ada lagi? Iya. Yang lain? Ada lagi? Itu ya, betul ya. Jadi ergonominya bisa masuk di desainnya, bisa masuk di apa coba? Sis. Nah, tadi yang itu siapa namanya? Hana. Yang Teh Hana sebutkan intinya sistemnya, sistem yang digunakan. Terus sistem itu harus terus diperbaharui. Kenapa? Kita perlu sistem yang ergonomis itu bisa memudahkan dua sisi, baik dari sisi pemustaka maupun dari sisi pustakawan atau staf yang lain. Sekarang coba bayangkan teman-teman pakai sistem yang acak-acakan. Untuk pemustakanya susah nyari sumbernya, untuk pustakawannya susah masukinnya, gitu ya. Makanya si layanan teknis ini kalau kita bicara dari sudut pandang ergonomi, sistemnya harus selalu diperbaharui dan cara kerjanya, karena cara kerja mengenai itu di kita, gitu ya. Nah, dari sini apakah sudah terbayang di desain perpustakaan kalian? Ada nggak itu? Sampai ke situ nggak? Sesuai dengan tema masing-masing ya, berarti sampai ke situ nggak? Ada? Bagian mana ya? Fisiknya? Oh iya, betul. Oke, baik. Kelompok lain ada nggak fasilitas yang bisa mendukung layanan teknis ini? Atau belum terbahas sampai situ? Belum ya? Oke, kalau kayak itu jadi masukan ya. Bahwa kita ketika merancang suatu perpustakaan itu perlu memperhatikan juga layanan teknisnya. Kita sebagai orang yang nanti bekerja di bagian belakang, kita harus memperhatikan kira-kira apa saja yang bisa mendukung supaya layanan teknis yang kita berikan itu ergonomis, tidak memberatkan kita, tidak memberatkan pengguna. Ya, ini materi hari ini itu dari maksud kita benar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan enggak? Ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, untuk kelompok selanjutnya, kelompok siapa? Minggu depan ya? Oke, silakan. Ya, bukan kita ada lagi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Aju nih.
ujian, Cok. Iya itu ujian, Bro. Lo lihat